Selamat pagi teman-teman BIPA semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia. Apakah kalian sudah semangat untuk mengikuti belajar BIPA level 6 pada hari ini? Semangat sekali. Semangat sekali ya? Ya. Kalau semangat, kalian harus mengisi daftar hadir. Nah, saya akan tampilkan daftar hadir. Silakan diisi ya. Jika mengisi daftar hadir, silakan sertakan foto kalian dan nama kalian. Baik, saya akan lihat di sini. Baik, di sini ada Rebecca dan Clover. Rani Nanda Dewi sudah mengirimkan. Ayo. Baik, Yona, saya semangat. Tiara, mana foto Tiara? Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Anissa, Mei, Fanya Austentiva, Kim. Baik, sudah semua teman-teman BIPA mengisi daftar hadir ini? Sudah, Bapak. Bagus, nanti akan saya simpan terlebih dahulu daftar hadir dari teman-teman BIPA. Baik, teman-teman BIPA, tadi saya lihat foto teman-teman BIPA sangat semangat di pagi hari ini untuk mengikuti proses belajar. Nah, namun sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran BIPA kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman BIPA. Apakah teman-teman BIPA masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bapak. Masih? Ya. Bagus, teman-teman BIPA masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menguji ingatan dari teman-teman BIPA, saya akan uji dengan sebuah permainan. Jadi, permainan ini adalah untuk mencari kosakata. Kosakata yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Dan nanti teman-teman BIPA boleh mencari kosakata tersembunyi ini, kemudian menjelaskannya di depan.
Bisa dipahami teman-teman MIPA? Bisa, Pak. Baik, akan saya buka. Nah, di sini adalah kosakata tersembunyi dari materi pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman MIPA bisa mengamati di dalam tabel ini ada 9 kosakata tersembunyi. Silakan dicari, nanti yang sudah bertemu dengan kosakatanya boleh maju ke depan untuk menunjukkannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa silahkan teman-teman MIPA memperhatikan tabel berikut ini. Tunggu sebentar. Baik, silahkan dibaca. Ada yang sudah bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Rebecca. Baik, tidak usah dibuka, ditunjukkan saja. Orang kata base camp itu Bapak. Base camp. Ya. Jadi apa itu base camp? Menurut dari yang saya baca dari teks yang sudah Bapak berikan kemarin, Ya, base camp itu merupakan suatu pakaian adat laki-laki dari Rejang Lembang, Bapak. bagus. Pakaian adat dari Rejang. Silakan Rebecca. Ada lagi teman-teman MIPA yang bisa menjawab? Saya, Bapak. Silakan Clover. Maju ke depan dan tunjukkan mana katanya. Ini yang brokat Brokat. Mana brokat? Yang mana? itu. Oh iya, brokat. Apa itu brokat? Jadi brokat itu adalah pakaian adat dari Rejang Lebong yang khususnya itu dipakai untuk perempuan. Perempuan. Ya, biasanya itu ditambahkan dengan sulaman emas atau perak. Bagus. Jadi Clover sudah mengatakan bahwa brokat ini adalah untuk perempuan. Untuk perempuan dan ada sulaman emas dan atau perak. Bagus Clover. Masih ingat? Ada lagi teman-teman MIPA yang masih ingat? Ya, silakan maju saja, tidak apa-apa. Saya, Pak. Ya, silakan Mei. Ini tenun. 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 Yes. Apa itu tenun, Mei? Tenun itu adalah proses pembuatan kain kain untuk pakaian adat Rejang. Dia menggunakan Mesin. ya, seperti mesin, Bapak. Seperti mesin, ya, seperti yang ditampilkan kemarin. Iya, seperti yang ditampilkan kemarin. Bagus, beri tepuk tangan. Mei. Jadi silakan duduk. Mei. Jadi teman MIPA, kata Mei tadi, tenun adalah alat yang digunakan untuk atau proses yang digunakan untuk membuat pakaian adat Rejang Lebong. Ada lagi teman-teman MIPA? Saya, Bapak. Ya silakan, Tiara. Ini, Bapak. Yang mana? Ini. Suntik. Sunting. Iya. Sunting. Apa itu sunting? Yang di atas
nama perempuan. Bagus, beri tepuk tangan untuk saya. Ya, jadi bukan Sunci, tapi Sunti. Sunti. Ya, Sunti. Mahkota yang digunakan bagi perempuan. Ya, like a queen. Seperti nama mutiara. Ya. Tempat kata. Tempat Ya. kata. Silakan dulu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih juga. Ya. Ada lagi teman Diva yang ingin mencoba menjawab lagi? Sudah ada berapa tadi? Empat. Bukan four, tapi empat. Ya. Ada lagi, silakan teman Diva. Saya Bapak. Ya, silakan Anissa. Itu katanya sulaman. Sulaman. Apa itu sulaman? Kalau tadi tenun itu menggunakan alat, Ya. sulaman ini pembuatannya menggunakan tangan. Tangan, ya. Jadi itu pembuatannya manual. Manual. Bagus, beri tepuk tangan. Jadi sulaman ini adalah prosesnya yang dibuat secara manual dengan tangan. Bagus. Kita tandai terlebih dahulu yang sudah kita temukan tadi. Besar, kemudian apa lagi? Brokat. Tenun. Cenut. Di mana cenut? Bawah. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Sunti. Kemudian sulaman. Di mana sulaman? Di best cup as best cup. Terima kasih Mutia. Sulaman. Sudah ada berapa? 5. Ada lagi? Teman-teman IPA? Silakan V-nya. Mau pakai ini? Kata apa V-nya? Saya menemukan satu kalimat yang lumayan panjang dari kata dari huruf P pertama. V pertama, kemudian kemana? Penghormatan. 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 Iya, penghormatan. Bagus V-nya. Apa itu penghormatan? Penghormatan itu adalah fungsi dari baju pakaian adat Rejang Lebong. Fungsi, bukan fungsi. Fungsi. Ya. Jadi penghormatan adalah fungsi dari baju adat Rejang Lebong. Rejang Lebong. Terima kasih. Ada lagi teman Bipa? Ada Bapak. Silakan. Yona. Pernikahan. Apa itu pernikahan? Jadi pernikahan itu baju adat Rejang Lebong juga digunakan untuk pernikahan ini. Oh, jadi kata Yona tadi fungsi dari baju adat Rejang Lebong itu juga untuk Pernikahan. pernikahan. Beri tepuk tangan.
Bagus. Ada lagi teman-teman BIPA? Saya Bapak. Silakan. Kim. Ayo Kim. Kata apa Kim? Ini Bapak. Apa? Kematian. Kematian. Ya, Apa? kematian. Kematian. Jadi dalam kematian pakaian adat itu berfungsi sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum. Ya, Ya, terima kasih Kim. Benar kata Kim tadi. Kalau baju adat rejang lebong itu juga sebagai apa Kim? penghormatan terakhir. Penghormatan terakhir atau untuk kematian. Bukan kematian, tapi kematian. Bagus Kim. Ada lagi? Teman kita? Rani. Silakan Rani. Kata apa Rani? Panen, Pak. Panen. Apa panen Rani? Panen itu adalah kegiatan mengambil atau memproduksi suatu tanaman. Tanaman. Jadi fungsi dari baju adat ini juga sebagai untuk panen, sebagai simbol bersyukur atau keberkahan. Terima kasih Rani. Beri tepuk tangan apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Bagus. Bagus teman-teman kita semuanya. Karena sudah semangat, maka hasilnya sangat luar biasa. Jadi beri tepuk tangan untuk kita semua. Hebat sekali. Iya, hebat sekali. Jadi teman-teman BIPA sudah mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman BIPA, kegiatan kita saat ini itu berkaitan dengan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu capaian pembelajaran pada elemen berbicara dengan melalui materi berdialog. Teman-teman BIPA tadi sudah mencoba untuk berbicara dengan menjelaskan kosakata yang ditemukan dalam tabel. Apakah teman-teman BIPA sudah tahu apa itu berdialog? Berbicara. Ya, berbicara. Tapi berbicara dengan dua orang atau lebih. Ya. Yang lainnya sudah tahu? Ya. Ya. Kalau begitu coba perhatikan video berikut ini. Baik, Bapak. Baik, teman-teman BIPA, itu adalah contoh orang berdialog.
Tahu seperti podcast? Seperti inilah berdialog, berbicara dengan dua orang atau lebih. Sudah paham sampai di sini teman-teman BIPA? Paham, Bapak. Bagus. Coba kita dengan teks dialog sederhana ini. Baik teman-teman BIPA, di sini ada sebuah dialog sederhana. Silahkan dibaca di dalam hati. Bagaimana? Sudah teman-teman BIPA? Ya, Bapak. Dari dialog sederhana ini, apakah teman-teman BIPA ingin mencoba? Ya, Bapak, saya ingin mencoba membacanya. Coba membacanya, Tiara. Saya juga. Kayaknya Mei. Bagus, sudah mau mencoba. Kayaknya mau menjadi apa? A. Kemudian Tiara B, Bapak. B. Berarti V-nya itu mendapatkan huruf C. C, bukan C, tapi C. C. Ya. Baik. Benar. Silakan dipraktikkan di tempat duduk saja. Baik, Bapak. Ayo dimulai. Hey, kalian pernah lihat belum baju adat Rejang Lebong dari Bengkulu? Baik, Bapak boleh ditunjukkan sedikit. Boleh. Ya. Terlihat Tiara? Terlihat. Baik. Belum pernah lihat langsung, tapi aku pernah baca. Katanya warnanya banyak yang merah dan emas ya. Iya, benar. Biasanya dipakai untuk upacara adat, terutama pernikahan. Motifnya juga khas, banyak unsur alam. Aku suka bagian aksesoris kepalanya. Orang Rejang menyebutnya kuluk, kan? Betul. Selain itu, perempuan biasanya pakai kain songket rejang yang ditenun manual. Bagus banget detailnya. Kalau laki-lakinya pakai apa? Laki-laki biasanya pakai baju lengan panjang, celana panjang, dan kain songket yang diselempangkan. Ada juga ikat kepala
makna dan kelihatan bekuah. Iya, jadi pengen lihat langsung suatu hari nanti. Bagus, beri tepuk tangan. Jadi teman-teman BIPA itu adalah contoh berdialog. Tadi ada video orang berdialog dan ada teks dialog sederhana. Kemudian sudah dicoba oleh Tiara, Fenya, dan Nei. Nah, selanjutnya kalian akan mempraktikkan dialog ini dengan bermain peran. Tapi tidak usah bingung karena saya sudah menyiapkan lembarnya. Jadi, teman-teman BIPA sekalian, di sini ada lembar dialog. Tetapi dialognya belum lengkap. Jadi, teman-teman BIPA harus melengkapi dialog ini dengan memilih pilihan-pilihan kata yang sudah ada di sini. Nah, kemudian nanti teman-teman BIPA setelah selesai melengkapi dialog ini, baru nanti akan mencobanya di depan. Paham teman-teman BIPA? Jadi dalam prosesnya nanti akan bekerja secara berkelompok, kolaborasi. Ya, nanti ada 3 kelompok. 3 kelompok ini akan saya bagi dengan menggunakan salah satu aplikasi. Paham? Baik, saya akan membaginya terlebih dahulu. Mei, benar? Yuna, Yuna, Kim, Anissa, kemudian Clover dan Rebecca. Baik. Kita buat 5 detik saja biar cepat. Baik, kita mulai. Anissa, kamu kelompok 1. Kita coba lagi. Siapa itu? Ya, keluar. Clover, kamu kelompok 1 bersama dengan Anissa. Rani, kamu kelompok 1 dengan Anissa.
Baik. Jadi sudah 3 orang. Selanjutnya kelompok 2. Kita bilangkan terlebih dahulu. Yes. Hey, kamu kelompok 2. Hey lagi. Yuna. Kelompok 2 bersama Mei. Clover. Sudah Clover. Kita cari lagi. Coba lagi. Coba lagi. Kalau begitu kita setting terlebih dahulu. Siapa yang sudah? Tim? Belum. Rani? Rebecca. Tiara? Mei? Clover? Rani sudah. Miss belum. Baik, kita karena butuh 1 orang lagi, kita coba 10. Siap? Jadi kelompok 3 itu ada Rebecca, Kim, dan P-nya. Baik teman-teman IPA, silakan duduk berkelompok. Siapkan penanya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 nanti di sini. Kelompok 3-nya di sini. Paham teman-teman IPA? Baik, silakan duduk berkelompok. Terima kasih. Silakan Rebecca. Clover. Ini saya akan acak. Silakan diambil. Nah, ini silakan diambil. Tidak boleh melihat. Baik. Thank you. Terima kasih. Tidak boleh. Thank you. Tidak boleh. Ini berarti untuk kelompok. Terima kasih. Iya. Jadi teman-teman BIPA silakan untuk mengerjakan dialog ini. Dialog sederhana ini dengan mencocokkannya pada lembaran dialog yang sudah saya berikan.
Silahkan teman-teman BIPA berdiskusi, bekerja secara berkolaborasi. Pernah. Sarawak is where? Bengkulu Selatan, Sarawak is. Sarawak. Numbering the text before it's less number next. Sedangkan sama ada lagi. Bagaimana? Kelompok Anissa. Bagus, sudah hampir selesai. Kelompok Mei, Jona dan Tiara sudah hampir lengkap. Kehidupan filosofi. Simbol ada budaya. Budaya. Ada istiadat. Ada budaya. Ada istiadat. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman BIPA? Belum, Bapak. Belum. Ada istiadat. Dialognya sederhana, Sampai sulit. sulit, Iya, Bapak. Ada yang sederhana. ada yang sederhana, ada yang sulit. Kosa katanya. Yang mana, Mei? Kaukas itu apa, Bapak? Motif kaukas. Oh. Kaukus adalah salah satu motifnya, seperti yang Bapak tampilkan kemarin. Gambar yang ada di baju adat Ya. itu kaukas. Ya, kaukus namanya. Terima kasih, Bapak. Ya. So I'm right. It's Kota is Cuti. Oh ya, syuting. Unique is unique. Lucu. No. Lucu is unique though. Unique is lucu. So my boyfriend said I'm unique, so I'm lucu. Oh, kebanggaan. Zaman dahulu. Noise, no ya. Kebanggaan. Kebanggaan. Istimewa. Bangga. Bangga bangku. Bagaimana teman-teman BIPA? Sudah selesai, Bapak. Sudah selesai. Yes. Ya, kami sudah selesai menyelesaikan tugas dari Bapak. Kelompok V-nya sudah. Sudah, Bapak. Baik. Surabaya. Ada yang ingin mencoba terlebih dahulu? Enggak, Bapak. Kita pakai jembatan namanya kita putar-putar. Speed. Pinwheel. Ya, putar-putar. Putar-putar. Pinwheel. Ya. Oh, you use that? I use that when I pipa 4. Ya, ya. I kan sudah naik kelas. Oh my god, naik kelas. Sebenarnya Satu, tidak terlalu bagus. dua, dan Tidak. tiga. Tidak terlalu.
Tiga. Tiga. In Dan- Bengkulu it said tiga. Tiga. Baik, akan saya speed. Oh, speed in bahasa. Saya putar. Pertama. Pertama. Wow. Siapa pertama? Kelompok Anissa. Kelompok Anissa. Siapa-siapanya? Clover. Clover, Anissa, dan Tiara. Oh iya, saya minta maaf. Tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Minta maaf sama-sama. Oh. Baik, Bapak. Minta maaf. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf dan terima kasih akan sudah. Oh iya. Sudah. Adat, what is adat? Adat is here. Oh, kelompok satu masih mengkoreksi ya? Ya. Oh, tidak apa-apa. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Spin. Kita putar. Putar. Tiga. Tiga. P-nya. Silakan. Siapa tiga? Ke depan tiga. Ya, ke depan. Bertiga. Pen-nya, the grand number of Habibie. Kelompok tiga. Halo Rebecca. Stop Rebecca. Sudah dibaca dialognya? Sudah. Jadi berdialognya hanya boleh melihat sedikit-sedikit saja. Ya. Nanti jangan baca semuanya. Sedikit-sedikit saja. Tidak boleh membaca dialognya. Bisa dipahami kelompok 3. Bisa, Bapak. Nanti Kamu coba. bergantian, ya. Baik, silakan kelompok 3. Pembukaan dulu. Boleh. Bisa pembukaan V-nya. Jadi, kelompok kami mendapatkan teks percakapan pakaian adat Muko-Muko. Dua betas. Riko, kemarin kamu menghadiri pameran budaya di Muko-Muko, kan? Apa kamu melihat langsung pakaian adat tradisional mereka? Iya, aku lihat namanya baju kurung. Pakaian itu biasanya dipakai pada acara penting seperti pakaian adat Muko-Muko. Wah, menarik. Seperti apa warna dominasinya? Warnanya yang paling sering dipakai adalah merah karena melambangkan kebanggaan dan kemuliaan. Bagaimana dengan aksesorisnya? Apakah pakaian adat Muko-Muko
juga memiliki perhiasan tradisional? Betul, laki-laki biasanya memakai ikat kepala yang disebut dengan beta, sedangkan perempuan memakai hiasan rambut berupa sambal hias. Apakah ada perhiasan tambahan? Ada. Perempuan biasanya memakai kalung khas yang bernama kalung bersusun dan gelang tradisional yang dikenal sebagai gelang perak tradisional. Model bajunya sendiri seperti apa? Untuk laki-laki, mereka memakai baju lengan panjang dengan motif sulaman emas, sedangkan bawahannya menggunakan kain songket yang disebut dengan sarung songket. Kalau pakaian adat perempuan, bagaimana? Perempuan memakai baju kurung dengan kain songket tenun yang warnanya senada dengan atasan. Apakah pakaian tersebut dibuat dengan teknik kain tenun? Teknik tenun tangan? Iya, kebanyakan dibuat secara tradisional. Prosesnya cukup lama karena harus menjaga kerapian pada setiap motifnya. Kalau anak-anak juga memakai pakaian adat itu, Ya, terutama saat festival budaya atau upacara adat yang diadakan setiap tahunnya. Wah, jadi ingin melihat langsung lokasi pameran kemarin di Balai Adat Muko-Muko, kan? Ya. Sudah? Sudah, Bapak. Beri tepuk tangan. Berbicara dari Henya, Clover, dan Fitri, Kim Fitriun. Itu sudah bagus. Cuman ada sedikit kata-kata seperti langsung. Kemudian apalagi tadi? Songket. Ya. Berbicaranya sudah bagus, sudah baik, sudah sempurna, hampir sempurna. Nah, tidak apa-apa. Nanti Fenya, Kim, dan Clover bisa mencoba kembali. Ya, beri tepuk tangan untuk silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, kelompok 1 atau 2. Kita coba, karena tadi kelompok 1 sedang memperbaiki.
Coba kembali biar adil. Adil which means is apa? Balance. Fair. Adil. Saya izinin. Tidak apa-apa. Yang mau minum tidak apa-apa. Tenggorokan saya kering sekali. Kering. Tenggorokan kerongkongan. Kering. Tenggorok. Kering. Kering. Silakan Adili kelompok satu. kelompok 1. Baik, kita tonton bersama-sama. Fair. Biar fair. Oh iya, fair. Oh, adil is fair. Ya. Oh, adil is fair. Ayo. Kali ini kami akan berdialog tentang teks pakaian adat Kota Bengkulu. Bengkulu. Ya. Hari ini kita belajar tentang pakaian adat Bengkulu. Saya pernah melihatnya saat festival Tabut berlangsung. Warnanya sangat indah karena didominasi merah dan emas. Itu karena pakaian adat ini menggunakan kain bersurat. Kain itu terkenal dengan motif kaligrafi dan bunga. Perempuan memakai kebaya dan hiasan kepala berupa sanggul berhias. Selain itu, ada juga aksesoris seperti kalung emas. Bagaimana dengan pakaian laki-laki? Laki-laki memakai baju kurung dengan sarung bermotif bersurat. Dan mereka memakai penutup kepala berupa desat. Pakaian adat ini selalu tampak berkilau. Ya, karena emas melambangkan kemuliaan. Sedangkan warna merah berarti keberanian. Pakaian adat ini sering ditampilkan dalam karnaval nasional. Banyak orang menyukai motifnya karena terlihat sangat artistik. Jadi pakaian adat Bengkulu juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat. Dan menjadi salah satu simbol identitas budaya daerah. Sudah? Sudah. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ternyata sudah hampir sempurna juga dalam berbicara, tapi masih sering melihat tulisan atau teks. Jadi seperti besure, tapi besure. Nah, kemudian bukan emas, tapi emas. Kemudian jangan dimakan, tapi memakai. Memakai. Itu saja yang salah. Sedikit saja, tapi sudah sempurna. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2.
kota. Lalu di bagian pinggang sering dipasangkan selendang sebagai pelengkap. Untuk laki-laki, mereka memakai kain dengan Aku juga melihat mereka memakai star di kepala. Aksesori yang digunakan biasanya dibuat dari guntingan. Pianak itu membuat pakaian adat terlihat sangat mewah. Bahan pakaiannya banyak yang berasal dari tenun tradisional atau songket. Menurutku, motifnya menggambarkan simbol adat kehidupan masyarakat. Aku pernah melihat pakaian ini ditampilkan dalam festival budaya. Banyak wisatawan tertarik karena pakaian ini terlihat unik. Ya, pakaian adat Sarawai menunjukkan identitas dan kebanggaan budaya. Oleh karena itu, masyarakat selalu memakai pakaian tersebut dengan penuh rasa hormat. Terima kasih. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh saya pinjam? Tadi kelompok 2 sudah sangat bagus, hampir sempurna dalam berbicara. Tetapi sama masih melihat teks beberapa kali. Tapi tidak apa-apa. Di sini tadi ada penyebutan kuningan, bukan kuningan. Kemudian kaukus. Ya. Dan yang lainnya sudah bagus, cuma sedikit saja. Nah, teman-teman IPA tadi sudah hampir sempurna semua. Ya, kelompok 2 juga seperti itu. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Bagaimana penampilan teman-teman kalian tadi? Apakah sudah bagus? Bagus, ya sudah bagus, sudah baik, hampir sempurna. Nah, tadi sedikit saja evaluasinya, yaitu masih sering membaca teks. Tapi tidak apa-apa, karena teman-teman BIPA semua sudah hampir bisa untuk berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk meningkatkan kembali kemampuan teman-teman BIPA dalam berbicara, nanti teks ini yang sudah dikerjakan akan saya berikan di grup WhatsApp. Dan nanti teman-teman BIPA secara berkelompok itu akan membuat video percakapan atau dialog ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Di mana saja tempatnya, tidak apa-apa. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Bebas saja. Tapi syaratnya, satu syaratnya, karena tadi masih melihat teks, karena kita akan menilai cara berbicara sesuai dengan kebutuhan teman-teman IPA dalam berbicara, khususnya dalam aspek kebudayaan di Provinsi Bengkulu. Teman-teman
nanti ketika berdialog tentang kebudayaan ini tidak boleh melihat teks, ya. Teman-teman boleh kreasikan kembali dialognya, boleh dipangkas, boleh secara utuh, yang mana teman-teman nyaman dan bisa dilaksanakan. Bisa teman-teman? Bisa. Masih semangat? Semangat. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah seru? Seru. Menyenangkan, banyak permainan camnya. Ya, banyak permainan, banyak yang lainnya. Jadi, teman-teman, harapan saya di pertemuan berikutnya teman-teman akan lebih siap dan kita akan melihat video dialog yang sudah dibuat oleh teman-teman semua. Jam pembelajaran BIPA kita sayangnya sudah hampir habis dan berakhir. Maka oleh karena itu silakan teman-teman beristirahat. Nanti silakan berdiskusi kembali. Baik, saya sampaikan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman BIPA. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali.